Melanjutkan tema senar murah di bawah 25.000, RS Tour Micro 66. Halo teman-teman, selamat datang di channel Orbitro bersama saya Vincent. Masih dengan tema yang sama dengan video sebelumnya, yang kita udah bahas itu kan Tolson FX66, E-Box Platinum Boost 66. Sekarang ada yang lebih murah lagi, RS Tour Micro 66. Ini saya dapat di harga Rp20.000 aja. Kita mulai dari kemasan dulu. Kemasannya mirip sama apa kira-kira? Ya, persis banget dengan kemasan E-Box kemarin. Bahkan sampai ke tulisan-tulisannya, fontnya dan sebagainya. Saya masih belum tahu hubungan kedua brand ini sampai sekarang. Ya udahlah ya. Nah, di sini fitur unggulan yang dia tulis adalah Duramax dan Extra Power. Tapi di bagian atas, nih, dia tulis juga kontrol dengan cukup besar, kayak sesuatu yang dia pengen unggulkan juga gitu. Jadi nggak tahu sih maunya apa, apakah ini unggul di power, di kontrol, atau durability-nya. Entahlah, terserah RS. Anyway, kita pindah ke belakang. Di sini tertulis materialnya. Nah, ada grafik performanya juga. Rata-rata sih 7 skornya. Yang 8 itu cuma repulsion power dan durability. Nah, di sini dia tulis kontrolnya 7, padahal di depan dia dengan PD-nya nulis kontrol besar gitu. Nggak ngerti sih maksudnya apa. Di sini juga ada ilustrasi penampang senarnya. Oke, langsung aja kita buka, kita lihat senarnya. Sekilas feel-nya mirip dengan yang E-Box kemarin. Senarnya elastis, ada lengket-lengketnya gitu di coatingnya. Cuman ini kerasa lebih ada teksturnya ketimbang yang E-Box. Nah, ini kalau diraba pakai kuku tuh dia masih ada kayak krek kecil-kecil gitu lah. Terus warna stabilo atau kuning neon ini bagus banget sih ini. Ya, bedanya dengan yang E-Box kemarin ini sedikit lebih bertekstur. Itu elastis juga senarnya. Sekarang kita cek diameternya apakah sesuai 0,66. Di sini sih agak sedikit lebih kecil. Jadi di antara 0,65 dan 0,66. Nah, ada di tengah-tengahnya situ. Coba kita ambil bagian lain, random aja. Masih sama. Ada di sekitar 0,65 dan 0,66. Ya, oke lah. Saya sebenarnya nggak ada masalah ya misalkan ada melenceng-melenceng dari klaimnya. Yang penting senarnya itu konsisten. Mau dicek di mana aja ukurannya sama. Itu jauh lebih penting. Ini adalah gambar dari senar RS Tour Micro 66 kalau sedikit kita perbesar. Di bagian outernya itu kelihatan dia ada semacam ruas-ruasnya atau ada pattern-pattern kecil gitu ya, yang membuat senar ini sedikit kerasa bertekstur. Enggak kasar banget tuh, enggak, tapi kerasa kalau kita raba pakai kuku gitu masih terasa teksturnya. Nah, di sini bisa kelihatan sedikit lebih jelas tuh bagian outernya. Lalu di bagian core-nya, kalau menurut saya ini agak gimana ya bilangnya,
isiannya itu nggak terlalu padat, dan diameter atau ketebalan dari tiap helai core-nya ini juga cukup besar-besar. Jadi kayak kurang padat gitu isiannya. Oke, senarnya udah terpasang dengan tension 28 pounds. Sekarang kita dengerin dulu hitting sound-nya kayak gimana. Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih hitting sound-nya tuh tergolong yang nyaring ya. Meskipun nada atau frekuensi yang dihasilin itu enggak terlalu tinggi, tapi saya suka nih deringnya. Ada sustain-nya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke performanya. BTW ini warnanya keren ya. Serasi sama raketnya juga. Balik lagi performanya. Secara performa nggak ada yang spesial sih menurut saya. Rata semuanya. Mungkin kalau harus kasih skor atau bikin grafik akan saya kasih 7 semua. Sebenarnya itu kayak mau buat main apa juga ayo gitu. Nggak ada salah satu yang menonjol. Ya standar-standar aja. Jadi kalau teman-teman ada yang mainnya itu agresif atau serang gitu, power dari senar ini juga nggak mengecewakan. Buat yang senang main flashing, senar ini kontrolnya juga oke lah. Bukan yang oke banget semuanya, tapi sedang-sedang aja. Dan kalau menurut saya sih untuk harga senar 20.000 ini oke sih, bisa jadi pilihan. Terutama buat teman-teman yang baru mulai badminton dan belum tahu playstyle kayak gimana yang cocok dan lagi bereksperimen, coba-coba. Kayaknya senar ini bisa mengakomodir itu. Apalagi harganya juga terjangkau, jadi kalau putus ya nggak nyesek-nyesek banget lah. Oh ya, soal durability kayaknya masih aman-aman aja. Ini udah saya pakai mungkin sekitar 8 atau 9 game. Belum ada tanda-tanda luka di bagian outernya. Ya cuma di bagian coating gitu ada ngelupas-ngelupasnya dikit, tapi masih tergolong aman. Nah, cuman yang saya notice setelah beberapa game itu adalah kok kayaknya tension senarnya tuh sedikit turun ya. Enggak sekenceng pas masih baru, pas habis dipasang gitu. Kayaknya seingat saya sih lebih kencang dari ini. Ini kayak turun, enggak parah sih turunnya, mungkin setengah pounds atau enggak sampai, tapi saya cukup notice itu. Dan ada juga kekurangan senar ini, yaitu sedikit gampang geser senar itu. Enggak yang geser parah gitu, enggak. Tapi adalah kadang ya geser-geser kayak gini dikit, perlu dibenerin. Tapi nggak setiap game itu terjadi kok. Jadi nggak perlu selesai mukul terus kita lihat raket, ngecek lagi, bener-benerin lagi. Nggak separah itu. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Saya Vincent, undur diri.